Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga lagi pada chill, sehat, dan tetap stay vibes ya. Welcome to our channel dari kelompok 7 yang gak ngebosenin dan bikin asik. Di sini kita belajar tapi dengan cara yang lebih fun, gak ribet, dan pastinya relate banget loh sama kehidupan kita di sehari-hari. Jadi nggak cuma teori doang, tapi juga bisa langsung kepake buat aktivitas atau bahkan buat kehidupan nyata. By the way, aku tahu belajar kadang bikin kepala cenut-cenut, apalagi kalau materinya kelihatannya berat. Tapi tenang aja, kita bakal bongkar pelan-pelan, step by step, biar gampang dipahami. Think of it kayak lagi ngobrol santai aja sama temen nongkrong, tapi bonusnya kita dapat ilmu yang baru. So, siapin mood kalian, ambil cemilan kalau perlu, dan jangan lupa fokus bentar aja, karena siapa tahu materi yang bakal kita bahas kali ini justru jadi bekal keren buat masa depan kalian. Let's go, kita gaskan belajar. Apa sih yang dimaksud dengan teori revolusi belajar sosiokultural? Jadi, teori revolusi belajar sosiokultural itu adalah suatu konsep yang menekankan interaksi antara individu dan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya. Teori ini menempatkan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Jadi guys, teori revolusi belajar sosiokultural itu pada dasarnya ngomongin kalau belajar itu nggak bisa dipisahin dari lingkungan sosial maupun budaya. Artinya kita belajar bukan cuma dari buku atau guru, tapi juga dari interaksi dengan orang lain dan kebiasaan-kebiasaan di sekitar kita. Contoh gampangnya nih, coba ingat pas kecil kita belajar main egrang atau gobak sodor. Itu kan bukan dari buku pelajaran, tapi dari teman-teman main dan budaya lokal. Nah, itu udah jadi bentuk nyata teori sosiokultural. Atau misalnya belajar bahasa daerah dari kakek nenek kita, atau sama kayak waktu pertama kali belajar bikin sambal di dapur bareng ibu, atau belajar cara naik sepeda bareng kakak atau adik. Semua itu gak kita dapat dari teori di kelas, tapi dengan budaya dari orang-orang sekitar yang ngajarin secara langsung. Nah, itu udah jadi bentuk nyata teori sosiokultural dari kita sejati. Teman-teman, teori ini ada dasarnya dari dua tokoh besar, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Jean Piaget menekankan bahwa dorongan internal individu dan internal dengan teman sebaya, lingkungan sosial hanya pendukung, keberhasilan belajar ditentukan oleh keaktifan siswa. Belajar adalah menghubungkan dan menyesuaikan pengalaman baru dengan pengetahuan yang dimiliki. Nah, singkatnya, menurut Jean Piaget ini, belajar itu lebih dipengaruhi dengan dorongan dari dalam diri kita. Kita aktif mencari tahu sendiri, interaksi sosial hanya sebagai pendukung. Sedangkan Vygotsky berbeda pendapat. Vygotsky menekankan bahwa belajar efektif melalui kolaborasi dengan teman sebaya dan bimbingan individu. Perkembangan fungsi mental berasal dari kehidupan sosial dan kelompok. Lingkungan sosial sebagai sarana penyebaran pengetahuan, keterampilan, dan nilai budaya. Dia percaya kalau belajar itu lebih efektif melalui kolaborasi. Jadi, interaksi sama teman sebaya, guru, atau orang yang lebih ahli itu krusial banget. Dari sini lahir konsep penting, yaitu zona perkembangan proksimal alias ZPD. Ada tiga konsep utama menurut Vygotsky. Pertama, hukum genetik perkembangan, kemampuan individu berkembang melalui tahap interpsikologis sosial dan intrapsikologis internal. Lingkungan sosial membentuk pengetahuan dan perkembangan kognitif.
Artinya, perkembangan itu awalnya terjadi secara sosial, baru jadi kemampuan pribadi internal. Kemudian, lingkungan sosial membentuk pengetahuan dan perkembangan kognitif. Kedua, zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu jarak antara apa yang bisa kita kerjain sendiri atau aktual dan sama apa yang bisa kita kerjain kalau ada bantuan potensial. Intervensi sosial penting untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif individu. Yang ketiga, mediasi, yaitu proses sosial dan psikologis dimediasi dengan tanda, simbol, bahasa, atau alat budaya. Contohnya yaitu kita pakai bahasa buat berpikir atau pakai kalkulator buat menghitung. Teori sosiokultural Vygotsky menekankan peran kebudayaan, masyarakat, dan orang dewasa dalam perkembangan kognitif. Interaksi sosial dan budaya membantu individu memahami perbedaan, menjalin hubungan dengan baik, dan membentuk kelompok yang lebih kuat. Teori sosiokultural Vygotsky itu intinya di peran budayanya, masyarakat, sama orang dewasa dalam membantu kita berkembang. Misalnya apa? Saat anak kecil bisa lebih cepat ngerti cara ngomong. Karena apa? Karena sering diajak ngobrol orang tuanya. Atau ya bisa ngerti aturan sosial. Karena apa? Karena dibiasakan sama lingkungannya. Interaksi sosial dan budaya juga bikin kita itu bisa menghargai perbedaan. Kayak apa? Kayak pas kita gerak kelompok nih ya di kelas. Tiap orang pasti membawa perbedaan cara berkomunikasi dengan sendirinya. Ada yang cepet nangkep, ada juga yang butuh dijelasin pelan-pelan. Nah, dari situ ya teman-teman, kita belajar dengan sabar, toleran, dan akhirnya apa? Akhirnya kelompok itu jadi lebih solid. Teori ini tuh bikin pengaruh banget ke perkembangan otak alias kognitif kita. Karena apa? Karena lewat interaksi sosial, kita otomatis bisa jadi terbiasa berpikir kritis, bisa kerjasama dengan orang lain, dan lebih respect pada perbedaan budaya. Tapi nggak cuma itu aja teman-teman, ada beberapa faktor lain juga yang bikin kognitif kita berkembang. Yang pertama, faktor keturunan. Contohnya apa? Simpel banget. Ada anak yang lahir membawa bakat musik. Karena apa? Karena orang tuanya emang musisi. Nah, terus yang kedua, ada faktor lingkungan. Misalnya apa? Anak kecil, anak yang baru lahir di keluarga pedagang, biasanya anak yang lahir di keluarga pedagang ini dari kecil udah jago ngitung duit, pasti itu ya. Terus yang ketiga, ada faktor kematangan. Ya wajar aja teman-teman, anak kecil, anak TK lah, anak TK belum bisa berpikir logis seperti layaknya remaja. Karena apa? Karena otaknya belum siap upgrade. Yang keempat, ada faktor pembentukan. Nah, kalau dari kecil dibiasakan membaca buku teman-teman, biasanya bakal tumbuh jadi anak yang suka belajar. Terus yang kelima, ada minat dan bakat. Anak-anak yang hobinya menggambar, nanti lama-lama biasanya kan gambarnya jelek, nanti lama-lama gambarnya akan bagus dengan sendirinya ya. Dan yang terakhir teman-teman, ada faktor kebebasan. Kalau siswa dikasih space buat bereksperimen, kayak bikin konten, ada video sendiri buat tugas, percaya teman-teman, hasilnya mereka bisa membuat lebih kreatif plus bisa pede banget untuk kedepannya. Penerapan teori belajar sosiokultural dalam pembelajaran menekankan bahwa proses belajar terjadi melalui interaksi sosial, penggunaan alat budaya, serta keterlibatan siswa dalam konteks nyata. Nah, dalam penerapan di kelas ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu pembelajaran kolaboratif. Yang kedua yaitu ada scaffolding alias bantuan bertahap, pakai alat budaya kayak buku atau teknologi. Belajar dalam konteks nyata, dan juga penilaian berbasis proses. Penerapan revolusi belajar sosiokultural, pembelajaran kolaboratif, intinya kerja bareng bukan belajar sendirian doang. Contohnya, bikin proyek kelompok tentang budaya lokal, diskusi bareng, tukar ide, sampai debat kecil. Dari situ, kita jadi terbiasa komunikasi, menghargai pendapat orang lain, dan nemu solusi bareng. Yang kedua yaitu ada scaffolding. Misalnya, guru ngajarin matematika dengan blok geometri. Awalnya dikasih contoh dulu, seperti modeling. Lalu, siswa praktek bareng dengan bimbingan.
akhirnya bisa mandiri. Itu contoh dari scaffolding. Atau proyek kelompok kayak eksplorasi budaya lokal, kita bisa riset tradisi atau kesenian di daerah sekitar kita. Jadi, belajarnya nggak cuma teori, tapi nyambung langsung sama kehidupan sehari-hari. Kemudian ada alat budaya. Belajar pakai media atau simbol yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu belajar sejarah lewat wayang, belajar matematika pakai aplikasi, atau belajar bahasa lewat lagu daerah. Alat-alat ini jadi jembatan supaya materi lebih gampang masuk ke otak. Kemudian ada konteks dunia nyata. Belajar itu lebih nyantol kalau nyambung sama kehidupan sehari-hari. Contohnya, belajar matematika sambil jualan jajanan di bazar sekolah atau belajar biologi langsung di kebun ataupun alam. Jadi, nggak cuma teori di buku, tapi kita bisa lihat manfaatnya langsung. Kemudian ada penilaian berbasis. Ada proses, jadi bukan cuma nilai, ujian akhir yang dilihat, tapi juga proses kita belajar. Contohnya yaitu guru kasih penilaian dari cara kita aktif diskusi, kontribusi di kelompok, atau konsistensi ngerjain tugas. Jadi, yang dinilai itu perjalanan kita belajar, bukan cuma hasil akhir. Jadi intinya, teori ini ngajarin kalau belajar itu harus real, relevan, bareng-bareng, dan nyambung sama budaya serta kehidupan nyata. Nggak melulu hafalan, tapi berpengalaman. Kelebihan dan kekurangan teori revolusi belajar sosiokultural. Kelebihan, yang pertama, menekankan peran sosial dan budaya belajar jadi lebih hidup karena nyambung sama interaksi sosial dan budaya sekitar. Jadi, nggak kaku cuma di kelas. Contoh, belajar tentang sejarah lewat tradisi atau cerita rakyat setempat. Yang kedua, ada konsep ZPD, Zone of Proximal Development. Ini tuh kayak level up di game. Kita bisa naik level lebih cepat kalau ada mentor atau guru atau teman yang bisa bantu. Yang ketiga, fleksibel dan kontekstual. Belajar bisa disesuaikan dengan kondisi nyata. Contoh, anak desa belajar sains lewat pertanian, anak kota lewat lingkungan perkotaan. Yang keempat, dorongan kolaborasi, gak belajar sendirian, tapi teamwork bareng teman. Jadi lebih seru dan banyak ide yang muncul. Dan yang terakhir, nomor 5, rasa saling menghargai. Setiap orang punya latar belakang berbeda. Kita jadi terbiasa menghargai pendapat dan cara belajar orang lain. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, sulit diukur secara kuantitatif. Memang agak ribet kalau mau kasih nilai angka, soalnya fokusnya ke proses, bukan cuma hasil. Yang kedua, ketergantungan pada fasilitator. Siswa sering butuh guru atau pemandu. Kalau gurunya pasif, belajarnya ya nggak jadi maksimal. Yang ketiga, ada kurang menekankan aspek individu. Kadang fokusnya terlalu ke kelompok, jadi siswa yang lebih suka belajar mandiri bisa agak terabaikan. Yang keempat, ada implementasi kompleks. Butuh metode kreatif, waktu, dan tenaga ekstra buat menjalani model ini di kelas. Dan yang terakhir, nomor 5, rentan bias budaya. Kalau terlalu fokus ke budaya tertentu, bisa aja budaya lain kurang terwakili. Jadi, perlu hati-hati biar adil. Intinya teman-teman, teori ini keren banget buat bikin belajar lebih bermakna, kolaboratif, dan relevan sama kehidupan nyata. Tapi, ya ada tantangan di cara mengukur, implementasi, dan keseimbangan antara sosial, budaya, dengan kebutuhan individu. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi bagi guru. Perlu menciptakan pembelajaran kolaboratif, memahami scaffolding, dan menghubungkan menghubungkan materi dengan konteks budaya siswa. Terus tidak cukup hanya menyampaikan materi, tapi juga berperan sebagai fasilitator interaksi sosial. Nah, sekarang implementasi bagi siswa. Belajar lebih bermakna. Karena apa? Karena terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Terbiasa kerjasama, berkomunikasi, dan berpikir kritis dalam kelompok. Yang ketiga, implementasi bagi kurikulum. Perlu adanya rancangan fleksibel, kontekstual, dan memperhatikan keragaman budaya lokal dan mendorong integrasi antara ilmu pengetahuan dan kearifan lokal.
Sekarang implementasi bagi dunia pendidikan di Indonesia. Teori ini mendukung banget pembelajaran berbasis proyek, problem-based learning, dan students centered learning yang sedang ditekankan dalam kurikulum Merdeka. Jika diabaikan, teman-teman, pendidikan bisa kehilangan relevansi dengan kehidupan nyata di masyarakat. Nah, dari semua tadi implementasi yang sudah saya sebutkan, kita bisa ambil kesimpulan, teman-teman, bahwa teori sosiokultural bikin pendidikan jadi lebih hidup. Guru jadi fasilitator, terus siswa jadi lebih aktif, terus kurikulum jadi lebih fleksibel, dan sistem pendidikan Indonesia makin relevan sama realitas sosial dan budayanya. Teman-teman, teori ini gak cuma ngaruh di kelas ya teman-teman, tapi juga memberi efek besar ke masyarakat dan manfaatnya. Antara lain yang pertama, interaksi dan toleransi antar budaya. Belajar lewat interaksi sosial bikin kita tuh semakin ngerti kalau tiap orang tuh punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dari situ kita akan belajar bagaimana cara bertoleransi, nggak gampang ngejudge, dan bisa hidup berharmonis walau berbeda suku, bahasa, atau kebiasaan. Contohnya, anak Jawa bisa belajar bareng anak Papua, saling kenal budaya, malah jadi akrab dan bikin solid. Yang kedua, pemahaman dan pengetahuan yang beragam. Lewat diskusi, tukar info atau ngobrol lintas budaya, wawasan kita jadi lebih luas. Karena apa? Karena bisa dapat pengetahuan baru tentang sejarah, tradisi, teknologi, dan bahkan gaya hidup orang lain. Contohnya apa teman-teman? Belajar masakan khas Minang dari teman yang asli dari Padang, atau belajar bahasa daerah Medan dari orang asli Medannya. Yang ketiga sekarang, komunitas yang kuat. Kolaborasi bikin komunitas lebih solid, penuh solidaritas, dan punya ikatan sosial yang kuat. Jadi kita nggak cuma kenal tapi juga saling support. Contohnya apa? Komunitas kampus yang gabungin mahasiswa dari berbagai daerah untuk kerja bareng bikin event budaya. Sekarang yang keempat, pengembangan kemajuan ekonomi budaya bisa jadi aset ekonomi. Misalnya apa? Lewat pariwisata, kuliner, seni, atau UMKM, pertukaran budaya juga bisa membuka peluang kerja baru. Contohnya apa? Batik jadi produk internasional yang sekarang ya teman-teman. Terus ada kuliner khas lokal, bisa jadi bisnis yang mendunia. Seperti apa? Seperti rendang atau sate, ya kan? Terus sekarang kesimpulannya apa teman-teman? Revolusi belajar sosiokultural bisa bikin kita tuh jadi lebih toleran, lebih paham perbedaan, makin solid dalam komunitas, dan bahkan bisa memajukan ekonomi lewat budaya. Nah, jadi belajar itu bukan cuma hidup bermasyarakat, akan tetapi bisa bikin hidup itu lebih bernilai teman-teman. Jadi bisa kita simpulin kalau teori revolusi belajar sosiokultural itu ngajarin kita bahwa belajar bukan hal yang individual banget. Kita butuh orang lain, budaya, dan lingkungan buat berkembang. Semoga video ini bisa bikin kalian lebih paham dan ngerasa kalau belajar itu nggak harus kaku. Bisa fun, kolaboratif, dan relevan banget sama kehidupan sehari-hari. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang ngerti gimana pentingnya belajar bareng dalam konteks budaya. Thanks for watching, stay curious, stay learning, and see you! Bye! Kok see you? Duh, see you gitu. See you apa? Duh, apa namanya? Tanya gitu loh. See you kan ya? Kan see you, bye. Aku nyanyi bye. Oh iya.